Selamat datang di channel Dewi Jejet bersama saya Edwin Syah. Di video kali ini aku akan mereview ayam dari brand yang udah lama nggak muncul, karena sebelumnya brand ini itu munculin ayam tapi kok tuningannya itu kayak tuningan nanggung gitu, nggak tuningannya potensial. Tuningan potensial terakhir dari brand KBR ini adalah KBR Diamond, Belief, dan KS1. Dan untuk ayam yang mau aku bahas kali ini adalah KBR KB02. KBR KB02 ini apakah memenuhi ekspektasi atau tuningannya seperti ayam KBR sebelumnya, kayak KBR Rose Finch untuk tuningannya itu berasa nanggung? Oke, mari kita bahas. Sebelumnya terima kasih dulu untuk tim Kuping Sensi yang udah ngirimin ayam ini untuk aku bahas. Oh ya, sebelumnya aku sebutin dulu untuk konfigurasi drivernya. Ini bone conduction driver dan dynamic driver. Jadi satu bone conduction dan satu dynamic driver. Untuk ayam ini packagingnya seperti ini. Dan setelah aku buka packagingnya untuk KBR KB02 ini, untuk packagingnya isinya basic banget ya, nggak yang lengkap-lengkap banget, jadi nggak ada case-nya. Sebenarnya isinya tuh cuma 9 pasang ear tips dengan 3 tipe yang berbeda. Contohnya kayak gini ya, ini sambil aku unboxing. Ini tips yang warna abu-abu, terus ini tips yang warna hitam, dan tips yang warna putih. Sayangnya untuk ketiga pasang ear tips ini nggak ada yang cocok sama kupingku. Jadi untuk review kali ini aku pakai Vio HS20. Nah, ini ayamnya kebetulan udah aku masukin di hardcase yang emang aku beli sendiri. Tipsnya kayak gini. Vio HS20 tips silikon bening. Untuk build quality dari ayam ini sendiri itu cukup solid dan cukup bagus, terutama untuk di bagian kabelnya ini. Kabelnya ini berasa lumayan premium kalau dibandingin sama ayam di harga 600 ribuan. Ini kabelnya ini termasuk yang lumayan bagus, nggak gampang kusut, dan juga untuk fittingnya juga enak. Selain itu, untuk bahan housingnya, lah ini malah aku seneng banget untuk bahan housingnya ini, malah cenderung salah satu yang terbaik di kelas harga 600 ribuan. Bahan housingnya ini plastik resin yang solid. Kalau dibandingin sama ayam di harganya, ini bisa dibilang plastik resinnya paling bagus. Untuk fittingnya, walaupun housingnya ini kelihatan ya lumayan gede, tapi fittingnya ini enak. Masuk ke kuping itu nggak ganjel kalau pakai tips Vio HS20 ataupun tips third party lainnya. Untuk housingnya ini sendiri punya efek yang unik. Pas kita ketuk-ketuk itu berasa ada getaran tung-tung dari housingnya itu sendiri. Dan ini juga berlaku pas kita ngeplay lagu. Beberapa lagu itu kita play terus kita pegangin housingnya, itu berasa ada getaran dari housingnya karena efek dari bone conduction drivernya. Untuk ayamnya ini sendiri tergolong lumayan berat di derek, jadi aku saranin search minimal itu Allegro Mini supaya bisa derek ayam ini lebih optimal. Itu aja sih kalau dari segi packagingnya. Untuk impresi suaranya bagaimana ya? Untuk impresinya, ini arah suaranya KBR KB02 ini cenderung ke arah U-shape Harman Bam sub bass boost, yang artinya sub bassnya itu lebih di boost dibandingin mid bassnya. Untuk kuantitas sub bassnya ataupun kuantitas bassnya secara umum ini lumayan besar. Sub bassnya ini lebih ditonjolkan, apalagi penggunaan bone conduction driver ini emang tujuannya untuk getarin rongga kuping. Bone conduction driver ini emang dituning berdasarkan rongga kuping manusia ketika ayamnya ini dimasukkan, dan ada sensasi getaran, atau kalau kita megang HP itu berasakan getar-getarnya itu efek haptic feedback. Nah, di ayam ini juga berasa pas kita masukin ke telinga, getaran sub bassnya itu berasa getar-getarnya kayak kita pas dengerin speaker hajatan ataupun speaker lainnya. Itu sub bassnya karena ada getaran tersebut bikin rumble-nya itu berasa dalam, dan mungkin ini rumble sub bassnya termasuk salah satu yang paling dalam di kelas harga 600 ribuan. Sementara untuk mid bassnya ini sendiri punya kebukaan yang unik, nggak seperti ayam lainnya yang pakai bass di DD dynamic driver. Untuk bass di bone conduction ini bunyinya nggak dung-dung gitu, nggak, tapi lebih ke tuk-tuk. Tuk-tuknya itu walaupun gebukannya nggak gede-gede banget, tapi itu lumayan berisi, punya tekstur yang bagus, dan juga punya kesan yang unik dibandingin ayam dengan driver DD ataupun driver BA untuk presentasi bassnya. Sedangkan untuk rumble sub bassnya ini punya keunikan tersendiri karena getaran rumble sub bassnya ini juga beda dibandingin ayam dengan driver konfigurasi lainnya. Untuk kontrol sub bassnya ini cukup bagus, nggak sampai bleber ataupun nyebrang ke instrumen yang ada di mid, vokal, ataupun instrumen yang ada di treble. Dan speed bassnya ini cukup mengejutkan ya, untuk ayam dengan bass yang lumayan agak gede ini berasa speednya ini lumayan cepat. Sementara untuk midnya ini posisinya agak di belakang bassnya.
Untuk mid-nya ini sendiri ada boost di bagian upper mid-nya, tapi nggak sampai boost yang berlebihan karena di area setelah 4K itu ada dip ataupun penurunan untuk mencegah ayam ini sibilance ataupun ngepick, dan itu berasa juga pas kita dengerin itu ternyata ayamnya itu sibilance-nya minim dan terkontrol dengan baik. Untuk bobot mid-nya ini sendiri tergolong lumayan tebal dengan presentasi yang balance antara vokal cowok dan cewek. Untuk mid-nya ini sendiri punya sensasi yang ngayun, emosional, dan juga punya dinamika yang bagus. Vokalnya juga punya timbre yang natural. Sayangnya untuk sensasi sweet ataupun manis dari vokalnya itu sendiri itu berasa agak kurang. Ya untungnya bisa ditutupi dengan presentasi mid-nya yang balance dan juga presentasi upper mid-nya yang lumayan open. Sementara untuk instrumen yang ada di mid itu juga berasa natural. Pas kita ngeplay lagu-lagu Fox kayak lagunya Payung Teduh ataupun lagunya 420 yang dominan gitar akustiknya itu berasa timbernya itu natural dan nggak berasa neko-neko lah. Sementara untuk treble-nya itu sendiri cenderung agak laid back. Laid back di sini artinya cenderung dituning nyantai dan cenderung dituning untuk long listening supaya bisa dipakai dalam waktu yang lama. Walaupun dituning agak laid back, untuk treble-nya ini sendiri punya presentasi yang cukup pas. Jadi bobotnya itu masih berasa, energinya juga sedikit berasa dengan ekstensi yang cukupan, cenderung agak cepat roll off. Terutama di suara-suara simbal crash, ces-cesnya itu nggak sampai yang panjang gitu, cuma ces gitu aja. Sementara untuk teknikalitasnya, ini bukan yang paling diandelin dari ayam ini. Karena ayam ini lebih cenderung ke musikalitas dan juga timbrenya yang natural serta koherensinya yang bagus. Koherensi itu tidak ada perbedaan timbre antara driver yang satu dengan driver yang lainnya. Untuk teknikalitasnya, untuk stage-nya itu lumayan luas dan lumayan balance. Jadi untuk kesan lebarnya itu dapat, kedalaman dapat, tingginya juga dapat. Untuk stage-nya yang lumayan balance ini ngebantu juga imaging-nya. Walaupun imaging-nya nggak benar-benar presisi ataupun akurat, imaging-nya itu bisa ditentukan dari berbagai arah. Baik itu dari depan belakang, atas bawah, ataupun kanan kiri. Ya walaupun nggak nyebar-nyebar banget sampai bikin efek 3D yang bagus. Sementara untuk separasi dan layarnya ini juga kebantu dari presentasi stage-nya yang balance itu. Jadi separasinya itu berasa lumayan misah, terutama karena pengaruh dual driver yang ada di KBR KB02 ini. Layeringnya juga berasa jelas, nggak sampai yang numpuk gitu. Dan untuk separasi dan layeringnya ini menurut saya selevel sama 700 Sonus, Singolo, ataupun Soratune YI01. Untuk detail, resolusi, dan mikro detailnya ya lumayan bagus sesuai dengan harganya. Belum di levelnya Singolo, Sonus, dan Soratune YI01 ataupun Q. Dan untuk dinamikanya ini bagus, jadi kecepatan tempo lagunya cepat atau lambat itu masih berasa dinamis. Nggak berasa pas lagu di tempo cepat atau lagu di tempo lambat itu tuh nggak berasa lagunya itu hanya di tempo cepat atau hanya di tempo lambat. Jadi perubahannya, dinamikanya itu masih berasa pas perpindahan lagunya. Terus untuk transient speed-nya ini berasa cukup cepat. Lumayan kaget loh, untuk transient speed-nya ini aku kira bakalan agak lambat, tapi ternyata untuk lagu rock atau metal yang double pedalannya dominan, ini ternyata cukup bisa ngeladenin. Sementara untuk clarity-nya ya mungkin cukupan aja ya, karena tuning ayam ini lebih condong ke arah wam. Oke, untuk sesi selanjutnya mungkin aku coba bandingin ayam ini dengan Tangsu Swanji. Sebenarnya kedua ayam ini punya arah suara yang berbeda, karena Tangsu Swanji ini lebih mid-centric. Arah suaranya ini netral agak wam dan cenderung sub bass blues. Jadi sub bassnya itu lebih di boost dengan tekstur bass yang nggak sebaik KBR KB02. Untuk gebukan bassnya itu berasa lebih lemah, nggak begitu berisi kayak KBR KB02. Untuk rumble sub bassnya ya jelas KBR KB02 lebih dalam, terutama untuk kuantitas sub bass dan mid bassnya KBR KB02 ini lebih unggul. Jadi karena bassnya itu nggak begitu dominan, untuk presentasi mid ataupun vokal dari Tangsu Swanji ini berasa lebih maju dan lebih dominan. Walaupun untuk bobotnya sendiri itu berasa agak tipis dibandingin sama KBR KB02 yang agak tebal. Keunggulan Tangsu Swanji ini ada di resolusi mid-nya itu sendiri yang berasa bagus, terutama di bagian vokalnya. Tapi karena ada dip yang terlalu dalam, mungkin di area 5 sampai dengan 6K itu kebanyakan. Koreksi aja ya kalau salah. Jadi karena dipnya itu bikin detail yang ada di bagian treble dan bagian mid treble itu berasa kurang dibandingin sama KBR KB02 yang cenderung lebih unggul di bagian tersebut untuk detailnya.
Sementara untuk treble di Swansea ini, karena ada boost di 8K-nya, jadi berasa agak ngepick. Dan untuk mid-nya ini juga kepengaruh juga karena boost 8K-nya itu, jadi agak sibilance dibandingin sama KBR KB02 yang lebih aman dari sibilance. Jadi untuk presentasinya secara overall itu lebih aman di KBR KB02. Tapi KBR KB02 punya keunggulan karena treble-nya lebih berisi dan juga upper treble-nya lebih extend. Jadi secara frekuensi itu berasa lebih lengkap di KBR KB02, nggak senanggung Tangsu Swansea. Untuk teknikalitasnya sebenarnya dari Swansea ini seperti yang aku bilang sebelumnya, lebih unggul di resolusi vokalnya. Tapi untuk KBR KB02 ini berasa lebih merata keunggulannya. Selain dari detailnya, ternyata dari micro detail, stage, imaging, separasi, dan juga transition speed, serta dinamikanya lebih unggul di sini. Tangsu Swansea ini punya keunggulan yang unik, yaitu ada di clarity-nya yang lebih bening. Salah satu yang paling bening di kelas harga under 1 juta. Jadi, kalau kalian disuruh milih, bakalan milih yang mana ya? Kalau dari aku sendiri, bakalan milih KBR KB02. Walaupun emang Tangsu Swansea ini lebih enteng di drive, tapi tuningnya nggak semateng KBR KB02. Selain itu, KBR KB02 ini juga punya value yang lebih murah dibandingin Tangsu Swansea. Oke, mungkin cukup sekian aja ya review dari KBR KB02 ini. KBR KB02 ini apakah ayam yang worth untuk dibeli? Kalau menurut saya pribadi, ayam ini worth untuk dibeli karena ayam ini punya konfigurasi driver yang unik, dan untuk konfigurasi driver 1DD plus 1BC ini dengan tuning yang bagus, musikal, dan timbre yang natural serta koherensi yang bagus itu masih jarang di kelas harga under 1 jutaan ke bawah. Jadi jika kalian ingin mencari ayam yang bisa diajak untuk all around genre dan juga untuk bermacam-macam kegunaan karena teknikalitasnya juga bagus, dan juga untuk long listening ini artinya bisa dipakai untuk dalam waktu yang lama, jadi nggak merasa ayamnya itu treble-nya nusuk, treble-nya berasa nyantai. Nah, kalian bisa mengambil ayam ini KBR KB02. Dan jika kalian masih ingin meninggalkan komentar ataupun ingin berkomentar tentang video ini, bisa kalian tinggalkan komentar di kolom komentar yang ada di video ini. Oke, terima kasih.